Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Linda di sini. Kita akan mengadakan kebaktian anak secara online. Sebelumnya, Kak Linda mau ingatkan tata tertib saat kita mengikuti kebaktian online. Kita harus selalu fokus. Bagaimana kita bisa fokus? Kita mau singkirkan dulu semua mainan, gadget-gadget yang kita tidak gunakan untuk mengikuti kebaktian anak, ya. Terus yang kedua, adik-adik harus sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Sudah mandi belum? Kak Linda harapkan semuanya pasti sudah mandi, ya, sudah berpakaian rapi dan siap untuk mengikuti kebaktian anak. Dan jangan lupa duduk dengan tertib, duduk dengan baik, ya. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, setelah Kak Linda mengingatkan tata tertib, Kak Linda juga ingatkan sekali lagi, hari ini di minggu pertama bulan September, adik-adik sudah memasuki kelas sekolah minggu yang baru. Selamat ya adik-adik. Setelah ini adik-adik akan berpindah juga WA grup kelasnya. Dari kelas yang lama ke kelas yang baru. Dan juga adik-adik akan bertemu dengan kakak-kakak kelas yang baru. Nanti adik-adik bisa berkenalan ya lewat WA grupnya. Selamat adik-adik. Sekarang sebelum kita memulai kebaktian anak, kita akan buka dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Semuanya sudah siap? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Tuhan, Kau sudah memberikan kesehatan kepada kami semua, Kau juga memberikan semangat bagi kami semua. Tuhan Yesus, meskipun kami beribadah melalui online, kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan penyertaan terhadap kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan belajar tentang firman Tuhan, apa itu dan bagaimana kami bisa taat dan mentaati perintah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Baik adik-adik, kita mau mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan satu pujian. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Susahnya aku taat, tapi kita mau memilih untuk taat pada Tuhan, ya. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah tuh mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah tuh mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya, kita mau menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh, ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat.
semuanya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilihan mana yang menyenangkan Tuhan, ku pilih taat mau diatur, wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Ya adik-adik, kita mau memilih wajah Tuhan tersenyum, kita mau memilih taat kepada Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita. Silakan Kak Lis, waktu untuk Kak Lis membawakan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah anak hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah lalu. Tuhan, kami ingin memulai kembali minggu bersama dengan Engkau. Tuhan, kami mohon pimpinanmu, hikmatmu, agar ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada bulan ini kita akan belajar tentang satu karakter yang sangat-sangat penting, yaitu karakter ketaatan. Nah, hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-24. Satu peristiwa dalam sejarah manusia ketika ketaatan itu tidak dilakukan. Apa yang terjadi? Wah, adik-adik, ketaatan sebenarnya sangat-sangat penting. Karena ketaatan itu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa selalu dekat dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Kita taat, kita aman. Kita dijauhkan dari segala masalah. Jika kita taat, kita dijauhkan dari segala hukuman dan kerugian yang terjadi bila kita tidak taat. Nah, apa yang terjadi waktu itu kepada manusia-manusia pertama yang saat itu mereka meninggalkan ketaatan kepada Tuhan? Kita baca dan renungkan kisah tentang Adam dan Hawa ini dan kejatuhan mereka dalam dosa. Kita perhatikan dulu ya isi firman Tuhan. Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Semua yang mereka perlukan sudah disediakan. Suasana begitu indah dan mereka mengusahakan dan memelihara semua yang ada di taman itu. Lalu Tuhan berfirman pada mereka, "Semua buah di taman ini boleh kamu makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati." Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya.
dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka adik-adik, setelah mereka berdua memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu mereka tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyi mereka berdua terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut karena aku tidak berpakaian. Karena itu aku sembunyi." "Siapa yang memberitahu engkau?" kata Tuhan. "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang bagi mereka berdua, dan mereka mengenakannya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya." Tidak hanya ular yang dihukum oleh Tuhan, tapi Hawa juga dihukum susah payah sewaktu mengandung dan akan kesakitan saat melahirkan. Adam juga menerima hukumannya. Tanah menjadi terkutuk dan Adam susah payah mencari rezekinya dari tanah. Lalu Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah sikap melakukan apa yang menjadi aturan Tuhan dengan tepat. Jika kita melakukannya tidak tepat, itu sudah berarti ketidaktaatan, apalagi tidak melakukan kepada apa yang diaturkan oleh Tuhan. Ketaatan yang pertama adalah kepada Tuhan, dan orang tua adalah wakil Tuhan, guru juga. Orang-orang dewasa yang bijaksana di sekitar kita juga mengajarkan kita ketaatan dan kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, ketika Tuhan memberikan aturannya, itu adalah untuk diikuti, dilakukan, ditaati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka tidak mentaatinya. Apa aturannya? Aturan waktu itu yang diberikan adalah tidak boleh makan dari buah yang ada di pohon yang di tengah taman. Raba, pegang, atau makan tidak boleh. Tapi apa yang terjadi? Ketika iblis itu menyamar sebagai ular, lalu dia mulai membisikkan kepada Hawa, "Tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa jika kamu ambil. Kamu akan menjadi seperti Allah." Wah, itu hal yang luar biasa. Kemudian Hawa mulai tergelitik. Oh ya, sepertinya buah itu kelihatan baik, enak. Sepertinya tidak apa-apa jika aku tidak taat kepada aturan yang satu ini. Lalu Hawa mulai ambil, makan,
Dia berikan kepada Adam. Dua-duanya makan, melanggar aturan Tuhan, tidak taat. Oh, apa yang terjadi? Adik-adik, ternyata apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka sudah mendengar aturan Tuhan, mereka tidak mentaatinya, dan apa yang terjadi? Kemudian mereka mulai diliputi rasa takut. Takut kepada Tuhan. Tadinya mereka aman, nyaman, dekat Tuhan, senang. Sekarang takut, rasa bersalah. Dan hasil yang paling terakhir adalah mereka harus pergi dari Taman Eden. Taman yang penuh dengan semua kebutuhan mereka yang Tuhan sediakan. Tuhan berikan pemeliharaan kepada mereka. Tempat yang indah, yang nyaman, yang terbaik untuk mereka. Adam dan Hawa harus pergi dari sana. Menerima murka Allah. Adik-adik, kita ingin menjadi anak-anak yang taat. Mengapa? Karena ketaatan membuat kita benar, aman. Dan kita bisa dekat kepada Tuhan tanpa rasa takut. Ketaatan kepada aturan selalu membawa kebaikan buat kita. Meskipun sepertinya tidak enak. Apa ya contoh aturan dalam hidup kita? Misalnya, setiap hari mandi 2 kali sehari atau lebih jika kamu terlalu banyak berkeringat atau badanmu kotor. Lalu kamu tidak ingin melakukannya. Tidak, aku tidak mau mandi hari ini. Apa yang akan terjadi? Mungkin sekali 2 kali tidak apa-apa, lama-lama badan menjadi semakin kotor. Kuman mulai ada. Lalu mungkin kita menjadi gatal-gatal. Nah, adik-adik, mungkin juga ada aturan yang lain. Jangan lupa sikat gigi ya. Tidak, aku tidak mau taat apa kata mama. Aku tidak mau sikat gigi. Apa yang mungkin terjadi? Ya, mungkin kita jadi sakit gigi karena ada kuman di gigi kita. Lalu kuman itu membuat gigi kita berlobang. Lalu kita sakit gigi. Apalagi yang lain? Wah, mungkin hal-hal seperti kita harus berkata jujur. Kita tidak taat. Kita berkata tidak jujur atau bohong. Apa yang akan terjadi? Mungkin kita kena marah. Dan kita ada ketakutan dalam hati kita. Begitu takutnya mungkin kita sakit perut juga. Karena kita takut sekali. Kita menjadi sakit perut. Adik-adik sekalian, jikalau kita tidak taat, rupanya mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kita menjadi takut, mempengaruhi badan kita. Kita menjadi sakit karena ketakutan kita, kekhawatiran kita yang sudah bersalah. Kemudian juga apa? Terutama kepada Tuhan, kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita sudah bukan anak yang taat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah tidak taat, apa ya yang bisa kita lakukan? Yang terpenting adalah kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Kita bilang, Tuhan Yesus, aku sudah bersalah. Aku sudah tidak taat. Aku tidak berdoa, tidak baca firman, aku tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak belajar. Apa saja yang kita tidak taat, kita bisa sebutkan kepada Tuhan. Dan ketika kita minta pengampunan Tuhan, saat itu juga Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Karena ada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita dan bangkit dengan kemenangan.
Jangan khawatir ketika kamu jatuh di dalam ketidaktaatan. Bangkitlah, kembali minta ampun kepada Tuhan dan taat kepadanya. Mari kita semangat untuk taat. Hidup taat, hidup taat, hidup taat. Ya, dengan semangat kita hidup taat di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Karena Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau mengajarkan kepada kami mengapa kami harus taat kepadamu. Supaya kami aman, nyaman, damai, sejahtera, dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, anak-anak-Mu yang mau menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ketaatan pertama adalah pada Tuhan dan pada aturan-aturan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah anak-anak yang taat. Sekarang waktunya ayat hafalan untuk adik-adik di kelas kecil. Yuk kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekarang kita pakai gerakan ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama Alkitab kita ya. Oke, kita buka dan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sekarang kita belajar menghafalnya dengan menggunakan gerakan supaya cepat hafal. Oke, ikuti Kak Yeti ya gerakannya ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, mudah bukan? Semoga cepat hafal. Tuhan Yesus memberkati. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku.
Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Lis, kita mau belajar dan terus belajar untuk taat kepada Tuhan. Mari kita pujikan lagu Taat. Kita mau belajar taat pada Tuhan Yesus dan Bapa dan Mama ya. Kita pujikan sekali lagi yuk. Taat, 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 taat. Saya mau jadi seperti Yesus. Taat, 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 taat. Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, lakukanlah nasihat mereka semua. Taat, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, lakukanlah nasihat mereka semua. Selamat belajar untuk taat. Taat pada perintah Tuhan Yesus, taat kepada Papa dan Mama. Selamat berjumpa lagi adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik selamat ya. Sekarang adik-adik sudah menempati kelas yang baru dengan kakak yang baru. Tapi yang paling penting harus tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan aktivitas. Nah, untuk aktivitas kita hari ini kita mau membuat mahkota anak taat. Yuk, kita lihat apa aja yang perlu kita persiapkan. Pertama-tama kita tulis kata taat, kemudian kita hias. Nah, habis itu belakangnya kita kasih lem. Terus kita tempel di lingkaran yang besar ya adik-adik. Nah, kemudian kita tulis aku anak taat. Nah, ini bisa kita hias sesuka kita ya adik-adik. Kita tempelkan lem pada kedua love ini. Terus kita tempelkan seperti ini. Keduanya ini kita jepret. Kemudian kita sesuaikan dengan lingkar kepala kita ya adik-adik. Kita ukur dulu kepala kita baru kita jepret lagi ya. Kemudian gambar ini kita kasih lem. Nah, seperti ini adik-adik. Gampang kan adik-adik? Nah, selesai adik-adik. Gimana? Gampang kan? Nah, adik-adik boleh berkreasi ya adik-adik, tidak harus persis seperti yang Kak Nia buat. Yang penting adik-adik harus ingat untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan juga taat kepada Papa Mama. Selamat beraktivitas. Bye-bye adik-adik.